Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom dan selamat malam. Jumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Selasa 27 September 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa saudara-saudara sekalian dengan sapaan damai sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di surga, Allah yang luar biasa baik buat kami. Pada malam ini Tuhan, kami menaikkan syukur kepadamu. Bersyukur untuk waktu yang Tuhan boleh izinkan kami untuk boleh bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Saatnya kami akan membuka, membaca dan mempelajari firman-Mu Tuhan. Tolong kami, tuntun kami, agar firman-Mu yang sebentar kami akan baca, kami boleh baca dengan baik, kami boleh pahami dengan baik, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini terambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Firman Tuhan dengan judul perikop Orang Muda yang Kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah,
Juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Amin firman Tuhan. Dari bacaan kita tadi dari Injil Matius 19 ayat 16 sampai 26, satu tema 100% untuk Tuhan. 100% di Palulako Pong Matua. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sesuatu yang menarik yang diceritakan Yesus di sini. Apakah itu? Yaitu orang muda yang kaya. Tetapi ternyata bukan hanya kaya, tetapi juga orang yang cukup rohani. Buktinya ialah ketika Yesus berkata tentang perintah-perintah Allah, dia berkata, "Semuanya telah kuturuti sejak dari masa mudaku." Bahkan lantang mengatakan di hadapan Yesus, apalagi yang masih kurang? Namun tanpa ia duga, Yesus memberi pernyataan yang sangat mengejutkan. "Jual seluruh milikmu dan ikutlah aku, maka engkau akan menjadi muridku." Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang ini pergi meninggalkan Yesus dan tidak pernah mau kembali lagi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal nyata dapat dilihat bahwa banyak orang yang terikat dengan kekayaannya, sehingga hal itu menjadi fokus utama dalam dirinya. Kadang kita mengikut Allah bukan karena setia dan taat, tetapi karena mengharapkan berkat. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa untuk mengikuti Tuhan, kita harus tulus dan berserah diri sepenuhnya pada pemeliharaannya. Ditegaskan dalam bacaan ini, bacaan kita tadi, bahwa sangat tidak mungkin melayani Allah dan mamon sekaligus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu janganlah hati kita terpaut pada hal-hal duniawi. Tetapi marilah 100% hati kita terpaut kepada Allah. Kristus mengajar tuan muda tersebut. Dan juga mengajar bagi kita bahwa kepenuhan hati adalah sifat yang penting dari kekristenan yang sejati. Tidak cukup hanya bertingkah laku baik saja, tetapi gagal menjadi pengikut Kristus yang utuh. Terlebih lagi orang yang berperilaku buruk. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, karena itu janganlah terang kita berkobar-kobar ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, namun sinarnya lenyap ketika hendak menyatakan kasih itu melalui tindakan kita. Apakah kita sudah setia mengikuti Yesus? Dia memanggil kita, "Datanglah kemari dan ikutlah aku." Matius 19 ayat 21. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa, syafaat kita berdoa.
Kembali kami naikkan syukur ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, bersyukur untuk waktu yang indah yang Tuhan karuniakan kepada kami, boleh membaca dan mempelajari firman kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu kiranya menuntun kami untuk boleh memahami, mengerti dan melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami. Biarlah ya Allah, hati kami hanya terpaut kepada Tuhan. Dan oleh tuntunan Roh Kudus mula yang boleh memampukan kami melakukan itu. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami mau berdoa buat jemaat Tuhan. Dimanapun mereka berada dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami pergumulan karena sakit penyakit. Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka. Baik mereka yang ada dirawat di rumah-rumah sakit ataupun dirawat di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kami berdoa Engkau hadir sebagai dokter bagi mereka. Lewat makanan, minuman, obat-obatan, bahkan kasih sayang yang dilakukan atau lewat keluarga, saudara-saudara, bahkan sahabat. Kuasa-Mu Engkau nyatakan boleh menjadi kesembuhan bagi mereka. Dan kami percaya Tuhan, hanya dalam nama Yesus mereka boleh pulih, mereka boleh sembuh. Tuhan, kami juga berdoa, bersyukur, bersukacita bersama dengan jemaat-Mu yang pada saat ini boleh mengalami pertambahan usia. Yang pada hari ini boleh mengalami pertambahan usia kelahiran bersama dengan Bapak Roni Kendek, Sofianus Lapu, Theo Jeremy Jultarita, Jeremy Andrea Daniel. Tuhan, sempurnakan sukacita mereka. Terima kasih untuk pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Biarlah mereka bersukacita, bersyukur bahwa pertambahan usia yang mereka alami semuanya semata-mata karena anugerah Allah. Lanjutkan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan, dan mereka tetap bersyukur hanya kepada Tuhan. Kami bersukacita bersama juga dengan anggota jemaat-Mu Tuhan, yang pada hari ini boleh mengalami pertambahan usia perkawinan. Bersama dengan Bapak Ishak Manan dan Ibu Damaris Pindan. Tuhan, terima kasih. Tuhan boleh perjumpakan mereka, Tuhan boleh memberkati dan menyertai perjalanan rumah tangga mereka sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap memberkati rumah tangga mereka, tetap memberikan sukacita kepada mereka, dan mereka boleh bersyukur atas segala pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang mereka boleh alami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan karena mencari pekerjaan. Tuhan, tolong mereka, buka jalan bagi mereka, berikan kemungkinan kepada mereka Tuhan. Karena kami percaya Engkau mengetahui keberadaan kehidupan mereka. Berikan yang terbaik kepada mereka Tuhan. Terlebih kesabaran untuk tetap berjuang, dan perjuangan mereka serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus buat orang tua kami yang dalam masa usia lanjut. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang Engkau boleh anugerahkan bagi mereka sampai pada saat ini. Kami berdoa, berkati orang tua kami ini Tuhan. Berkati mereka, karuniakan kekuatan kepada mereka, terlebih iman percaya mereka semakin dikuatkan. Sehingga mereka dalam menjalani masa tuanya, mereka tetap kuat, percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tetap menopang mereka sampai masa tuanya dan sampai pada saat ini. Tuhan, kami berdoa juga buat anak-anak kami dalam menjalani masa mudanya. Tuhan berkati, Tuhan topang, Tuhan tuntun, sertai mereka yang sementara berjuang dalam pendidikan,
Tuhan berkati anak-anak kami dari tingkat TK sampai tingkat perguruan tinggi. Tuhan berkati mereka semua, berikan kesehatan, berikan hikmat, berikan kecerdasan kepada mereka, berikan ketekunan kepada mereka. Dan mereka semakin tekun, tetap tekun belajar. Biarlah apa yang mereka cita-citakan boleh terwujud hanya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa kepadamu Tuhan. Buat jemaat-Mu yang sedang menjalankan tugas pekerjaan mereka, dimanapun mereka berada. Mungkin mereka sedang ada di hutan, atau sedang ada di tengah lautan, atau sedang di kantor, atau dimanapun. Tuhan, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Berkati mereka semua, jaga dan lindungi mereka. Mereka boleh melaksanakan tugas pekerjaannya dengan baik, dan mereka tetap menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Berkat-Mu akan tercurah lewat pekerjaan mereka. Mereka boleh menikmati dan bersyukur. Mereka boleh memuliakan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa buat jemaat kami, jemaat Elim Balikpapan. Tuhan berkati kedua pendeta kami. Tuhan berkati dalam kehidupan dan pelayanan mereka. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Berkati dari tingkat pusat sampai ke daerah. Mereka boleh memimpin dengan hikmat, dengan penuh keadilan, dan dari dalamnya Tuhan kami boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera. Nama-Mu yang dimuliakan. Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan malam ini. Biarlah boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Mohon ampun Tuhan ketika dalam membaca, dalam merenungkan, dan dalam sepanjang persekutuan kami malam ini ada hal-hal yang tidak berkenan kami lakukan. Ampuni kami Tuhan. Dan lewat pengampunan-Mu Tuhan, persekutuan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, ini doa kami, ini ungkapan syukur kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Doa ini kami sampaikan Tuhan, bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Dalam nama Yesus Kristus yang selalu setia mengajarkan doa yang sempurna, doa Bapa kami, bersama-sama kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikianlah renungan harian Toraya dan doa malam edisi Selasa 27 September 2022.
Selamat malam, Tuhan Yesus kiranya senantiasa memberkati kita semua. Shalom.